soal yang pertama di video ini. Hasil dari 2 pangkat 5 dikurangi akar 169 ditambah 75/30 dikali 3 4/5 ditambah 20% dibagi 0,125 adalah apakah A 103/10, B 130/10, C 301/10 ataukah D 310/10. Oke, kita selesaikan ya. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini yang perlu kita ingat adalah sifat-sifat hitung campuran ya. Jadi mana dulu yang harus kita kerjakan, itulah yang kita hitung terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis lagi soalnya. Di sini ada 2 pangkat 5, yang mana kita tahu 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kita tulis 32. Akar 169 itu adalah 13. Lalu 75/30 itu tetap kita tulis saja 75/30 dikali, nah ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya, biar nantinya bisa dikalikan dengan ini. 3 kali 5 tambah 4 ya, jadi 19/5. Lalu 20% itu kita ubah menjadi 20/100, 0,125 itu kita ubah menjadi 125/1000. Setelah itu, sesuai dengan yang saya sampaikan di depan tadi, hitung campuran itu perkalian dan pembagian itu lebih didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini kita tidak boleh menjumlahkan 13 dengan 75/30 ini dulu, akan tetapi perkalian ini dikerjakan terlebih dahulu, pembagian ini terlebih dahulu, baru nanti ditambah dengan hasil dari 32 dikurangi 13 ini ya. Nah, di sini 32 dikurangi 13 ini boleh dikerjakan dulu karena ini tidak berpengaruh apa-apa itu terhadap perkalian dan pembagian ini ya. Jadi yang penting kita tidak mengerjakan 13 ditambah 75/30 terlebih dahulu, itu tidak boleh. Akan tetapi 32 dikurangi 13 ini boleh dihitung terlebih dahulu, yaitu hasilnya 19. Lalu yang ini kita coret ya, 75 dengan 5 ini 15, lalu 15 dengan 30 dibagi 15 semua, hasilnya yang atas habis ya, yang bawah itu 2. Lalu yang tersisa tinggal 19/2 ya, kita tulis 19/2. Lalu yang ini ada pembagian pecahan, berarti kita ubah menjadi perkalian seperti ini ya, 20/100 dikali 1000/125. Yang ini kita coret ya, dibagi dengan 20 ya, hasilnya 1 dan 5 ya, yang bawah ini 5. Lalu 125 dengan 1000 ini kita coret, ini hasilnya adalah 8 ya. Nah, yang tersisa tinggal 8/5, sehingga 19 ditambah 19/2 itu ditambah dengan 8/5. Nah, ini adalah penjumlahan pecahan, berarti harus disamakan dulu penyebutnya, dan di pilihan ganda itu juga penyebutnya 10, ini bisa kita ubah menjadi penyebut 10 semua ya. Yang ini menjadi 190/10, 19/2, ini berarti 2-nya biar menjadi 10 itu kali 5, berarti ini kali 5 ya, 95/10. Sedangkan yang ini 5-nya dikali 2, berarti 8-nya dikali 2 juga, yaitu 16/10. Kalau sudah seperti ini, berarti tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. 190 ditambah 95 itu adalah 285, ditambah 16 berarti 301 ya, 301/10. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal yang lainnya. Pak guru mengendarai sepeda motor dari sekolah ke rumah dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Dalam perjalanannya, ia mampir ke toko buku selama 20 menit. Jika waktu seluruhnya yang dibutuhkan 65 menit, maka jarak dari rumah ke sekolah adalah titik-titik kilometer, yaitu apakah A 54,17, B 45, C 37,5, ataukah D 30. Oke ya, kita selesaikan. Kita ingat, jika ada soal jenis seperti ini, kita harus tahu bahwa jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, di dalam soal ini yang diketahui adalah kecepatan dan waktu ya. Di situ kecepatannya itu adalah 50 km per jam dan waktunya berapa? Waktu di sini yang dihitung adalah waktu efektif dalam melakukan perjalanan. Berarti waktu total dikurangi waktu selama mampir di toko buku ya. Jadi sama dengan 65 dikurangi 20 menit, yaitu sama dengan 45 menit. Atau karena kecepatan tadi dalam satuan kilometer per jam, sedangkan jarak yang ditanyakan juga dalam kilometer, sehingga waktu 45 menit ini kita ubah menjadi satuan jam, yaitu menjadi 3/4 jam. Nah, berarti jarak sama dengan kecepatan kali waktu, yaitu sama dengan 50 dikali 3/4 atau 150 bagi 4 ya. 150 bagi 4 itu sama dengan 37,5.
tentu dalam kilometer ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan lagi ke soal yang lainnya. Jika luas persegi panjang besar di bawah ini adalah 128 cm persegi, maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik cm persegi. Yaitu apakah A 157 per 7, B 175 per 7, C 517 per 7, atau D 571 per 7. Oke, kita selesaikan. Ya, pertama kita tentukan dulu lebarnya ya. Jadi persegi panjang yang besar ini kan luasnya 128, sementara panjangnya adalah 16, berarti lebarnya berapa? Ya, lebarnya adalah luas dibagi panjang ya. 128 dibagi 16 itu sama dengan 8. Jadi sebelah sini ukurannya tentu 8 cm ya. Karena di sini 6, ini 8, berarti bagian atas ini tentu 2 ya, 2 cm. Dan yang sebelah sini ini adalah sisanya karena ini ada 4 dan ini 2. Sedangkan dari atas sampai bawah itu 8, berarti sebelah sini juga 2 cm. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir itu sebenarnya bisa saja kita mencari luas daerah masing-masing, yaitu dimulai dari segitiga, trapesium, dan bangun yang sebelah kanan bawah ini ya. Yaitu tinggal nanti luasnya semuanya dijumlahkan. Akan tetapi kita agak kesulitan ketika menentukan luas daerah yang diarsir bagian kanan bawah ini, karena bangunnya bentuk seperti ini. Sehingga ini adalah luas persegi panjang dikurangi luas setengah lingkaran. Nah, daripada kita kesulitan mencari bangun yang seperti ini, lebih baik luas daerah yang diarsir secara keseluruhan itu sama dengan luas persegi panjang besar dikurangi luas daerah yang tidak diarsir secara keseluruhan. Jadi kita tulis bahwa luas arsiran itu sama dengan luas persegi panjang yang besar itu dikurangi luas daerah yang putih ya. Nah, berarti kita perlu mencari tahu dulu berapa luas daerah putih ini. Luas daerah putih itu adalah terdiri dari 2 buah segitiga putih yang besar ini, 2 buah segitiga putih yang kecil, dan sebuah setengah lingkaran. Nah, 2 buah segitiga yang besar ini ukurannya sama persis, yaitu alasnya 8 dan tingginya 4, sehingga bisa kita tulis 2 kali setengah kali alas kali tinggi ya. Karena segitiganya ada 2. Lalu segitiga yang kecil ini yang berwarna putih itu juga ukurannya sama persis, yaitu 4 kali 2 ya. Alasnya 4 dan tingginya 2, sehingga kita tulis ditambah dengan 2 kali setengah kali alas kali tinggi. 2 kali setengah kali 4 kali 2, dan ditambah setengah lingkaran ini karena diameternya adalah 6, berarti jari-jarinya 3 ya. Berarti sama dengan setengah kali pi r kuadrat ya. Setengah kali 22 per 7 kali 3 kuadrat. Setelah itu kita hitung ya. 2 dikali setengah itu kan 1 ya. Berarti kita cukup mengalikan 8 kali 4 yaitu 32. Yang ini juga 2 kali setengah itu 1, 4 kali 2 itu 8. Lalu yang ini kita coret ya, bagi 2 hasilnya 11. 11 kali 9, 3 kuadrat itu kan 9 ya. Berarti 99 per 7. Nah, kalau sudah seperti ini kita jumlahkan seperti biasa. Ini 40 ditambah ini jadikan pecahan campuran ya. Berarti 14 per 7 ya. Sehingga hasilnya 54 1 per 7. Itu adalah luas daerah yang berwarna putih. Berarti luas yang arsiran itu luas persegi panjang yang besar dikurangi luas daerah putih. Berarti sama dengan 128 dikurangi 54 per 7. Atau biar bisa dikurangkan, kita samakan penyebutnya ya. Ini boleh diubah menjadi 127 lebihnya 7 per 7. Itu boleh ya. Buat seperti ini, karena 7 per 7 itu kan 1. 127 tambah 1 itu kan 128 ya. Diubah menjadi 127 7 per 7 dikurangi 54 1 per 7. Sehingga hasilnya adalah 73 6 per 7. Karena dalam pilihan ganda tidak ada pecahan campuran, semuanya dalam bentuk pecahan biasa, maka ini kita ubah saja menjadi pecahan biasa. 73 kali 7 itu kan 511 ya. 511 tambah 6, 517. 517 per 7. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita menuju ke soal yang lainnya. Dari bilangan 1 sampai 1000, ada berapa banyak bilangan asli yang bukan merupakan pembagi dari 1000? Apakah A 990, B 986, C 984, ataukah D 982? Oke, kita selesaikan ya. Jadi kita harus tahu dulu faktorisasi prima dari 1000 ya. Faktorisasi prima dari 1000 itu kan bisa diubah menjadi 8 kali 125 ya, berarti 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3.
Nah, cara menentukan banyaknya faktor positif dari 1000 itu adalah kita lihat pangkat-pangkatnya ini aja ya. Ini ada pangkat 3, ini juga ada pangkat 3. Nah, ini masing-masing tinggal ditambah 1, kemudian kita kalikan ya. Yaitu sama dengan 3 tambah 1 dikali 3 tambah 1 atau 4 kali 4 ya, sama dengan 16 faktor dari 1000 itu. Atau kalau dengan cara manual, 1000 itu kan bisa diubah menjadi 1 kali 1000, 2 kali 500, 4 kali 250, 5 kali 200, 8 kali 125, 10 kali 100, 20 kali 50, dan 25 kali 40. Itu semua adalah faktor dari 1000, yaitu ada 16 ya pastinya, sama dengan ini. Dengan cara rumus maupun dengan cara manual hasilnya sama, yaitu ada 16 faktor dari 1000. Nah, kalau dari angka 1 sampai 1000 itu ternyata ada 16 yang merupakan faktor dari 1000, sehingga yang bukan merupakan faktor ada berapa? Ya, sisanya ya, berarti 1000 dikurangi 16, yaitu sama dengan 984. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita menuju ke soal yang lain. Soal yang terakhir ya di video ini. Nilai tes matematika dari 5 orang siswa adalah 85, 95, 60, 80, dan 50. Kemudian ada 2 siswa lain yang mengikuti tes susulan. Berapa nilai dari 2 siswa tersebut yang mungkin agar nilai rata-ratanya meningkat? Oke ya, apakah A 73 dan 65, B 80 dan 67, C 76 dan 74, ataukah D 77 dan 71? Oke ya, kita selesaikan. Jadi, yang perlu kita ingat, karena ini hubungannya dengan rata-rata, kita harus tahu bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti rata-rata dari 5 siswa itu berapa? Ini kan ada nilainya sudah tertera di sini ya. Dari 5 siswa, berarti ini dijumlahkan semua kemudian dibagi 5 ya. Ternyata setelah dijumlah ini hasilnya adalah 370 ya. Dibagi 5 berarti sama dengan 74. Rata-rata dari 5 siswa adalah 74. Setelah 2 siswa mengikuti tes susulan, itu minimal nilainya mereka harus berapa sehingga rata-rata dari 7 siswa itu meningkat. Ya, misalkan nilai dari 2 siswa yang mengikuti tes susulan itu kita anggap A dan B. Berarti rata-rata dari 7 siswa itu harus lebih besar dari 74 ya, karena di sini kan agar nilai rata-ratanya meningkat. Berarti rata-rata tidak boleh 74, harus lebih dari 74. Nah, berapa nilai dari keduanya itu yang mungkin? Nah, rata-rata dari 7 siswa itu berarti kan jumlah nilai dari 5 siswa 370 ini ditambah nilai mereka berdua yaitu A dan B, kemudian dibagi dengan 7 itu harus lebih besar dari 74 ya. Jadi saya ulangi, jumlah nilai dari 5 siswa setelah ditambah nilai mereka berdua yang mengikuti tes susulan kemudian dibagi 7 itu harus lebih besar dari 74. Nah, berarti 370 ditambah A dan B itu harus lebih besar dari 7 kali 74 ya. Karena kalau ini cuma sama dengan itu, maka hasilnya tidak lebih besar dari 74 ya. Atau 370 ditambah A dan B itu harus lebih besar dari berapa ini? Kalau dikalikan ini hasilnya adalah 518 ya. Nah, sehingga 370 ini ditambah berapa agar hasilnya lebih besar dari 518. Berarti nilai A dan B atau A tambah B itu harus lebih besar dari ya 518 dikurangi 370 ini ya. Atau A ditambah B itu harus lebih besar dari 148. Nah, kita cari di antara A, B, C, D, mana yang A tambah B-nya itu lebih besar dari 148. Kita mulai yang A, 73 ditambah 65 itu adalah 138 ya, berarti kurang. Yang B, 80 ditambah 67 itu adalah 147, itu juga masih kurang, karena harus lebih besar dari 148. Yang C, 76 ditambah 74 itu 150 ya, berarti jawabannya yang C. Ya, itu. Kalau kita cek yang D, 77 ditambah 71 itu kan 148 ya. Padahal yang di sini harus lebih besar dari 148. Karena kalau hanya pas 148 itu rata-ratanya akan sama ya. Sama dengan rata-rata semula. Oke ya, demikian semoga mudah dipahami.
Jika masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.